akan memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Hakim, NIM 230 10 117 130 150. Perkenalkan, saya Alfikul Viral, NIM 23010 117 1381. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Mutakin dengan NIM 230101 171 376. Perkenalkan, nama saya Elvira Dharma Julianti, NIM 230101 17 130 109. Perkenalkan, saya Fredrika Marcella, NIM 230 10 117 130 114. Nama saya Zena Gladia Ratna, NIM 2301 0117 130082. Perkenalkan, nama saya Nur Fazina, NIM 230 101 171 370. Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Setelah kami membahas mengenai anatomi fisiologis organ reproduksi ternak, gametogenesis dan uji kualitas semen, kali ini kami akan menjelaskan mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak merupakan pemilihan ternak yang dilakukan sebelum ternak dikawinkan guna meningkatkan produktivitas dan menghasilkan bibit yang unggul. Seleksi dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh ternak, yaitu bagian kepala, wajah, kaki, perototan, perlemakan, dan bagian penting lainnya. Sinkronisasi birahi merupakan pengendalian siklus birahi pada ternak betina. Tujuannya agar periode birahi ternak terjadi secara bersamaan. Jika kedua upaya ini dilakukan dengan benar, langkah selanjutnya adalah melakukan perkawinan. Ternak yang telah diseleksi dan dilakukan sinkronisasi birahi dapat memberikan keturunan yang unggul dan dapat menguntungkan peternak. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui pengertian serta apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Manfaat yang didapatkan dari video ini adalah dapat menerapkan seleksi ternak dan sinkronisasi birahi yang benar. Praktikum ilmu reproduksi ternak tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi dilaksanakan di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang pada hari Senin 5 Oktober 2020. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu aplikasi editor video, handphone untuk merekam, tripod untuk menaruh handphone saat merekam, dan masker untuk digunakan saat melakukan praktikum. Bahan yang dibutuhkan adalah foto atau gambar sebagai media penjelas. Metode yang dilakukan diawali dengan pembuatan naskah, kemudian praktikan mengambil video mengenai penjelasan materi seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Video yang sudah diambil akan diedit menggunakan aplikasi editor video, lalu diunggah pada channel YouTube Ilmu Reproduksi Ternak C. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu materi tentang seleksi ternak jantan dan betina untuk ruminansia dan unggas. Sebelum kita membahas seleksi ternak jantan ruminansia, kita harus ketahui apa itu seleksi ternak. Seleksi ternak merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memilih ternak yang memiliki potensi genetik dan kualitas ternak yang baik, sehingga mampu meningkatkan produktivitas seekor ternak. Seleksi ternak pada ruminansia jantan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki perototan tubuh dan kaki yang kuat, di mana kaki pada ternak sebagai penopang tubuh saat ternak akan melakukan mounting atau perkawinan. Nomor 2 yaitu warna tubuh sesuai dengan bangsanya, menunjukkan ternak tidak mengalami kelainan atau persilangan genetik sehingga mampu mempertahankan gen ternak tersebut. Yang ketiga, testis simetris dan berjumlah 2 menandakan bahwa ternak tidak memiliki kecacatan atau kekurangan pada organ reproduksinya. Yang keempat yaitu tingkat libido yang normal. Hal ini menunjukkan kualitas sperma yang dihasilkan akan berpengaruh pada fertilitas sperma. Yang kelima, mempunyai wajah yang maskulin. Keenam, konformasi tubuh yang baik.
Ketujuh, mempunyai BCS berkisar 3-5. Apabila di atas 5 menunjukkan ternak terlalu gemuk dan akan mempersulit saat ternak melakukan perkawinan. Yang kedelapan, sehat, aktif, energik, dan tidak beringas. Materi selanjutnya adalah seleksi ternak pada unggas jantan. Yang dimaksud seleksi ternak pada unggas jantan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peternak untuk memilih ternak unggas, khususnya jantan, dijadikan sebagai pejantan unggul. Nah, cara yang dilakukan untuk memilih unggas jantan dengan memperhatikan karakteristik sebagai berikut. Seleksi ternak pada unggas jantan memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, sehat, lincah, dan lebih agresif jika melihat betina. Yang kedua, ketika berdiri ayam tampak tegap dan kokoh. Tubuhnya berukuran besar, bulunya mengkilap. Pialnya tunggal, agak panjang, jenggernya celipir atau lepek berwarna merah. Matanya bersinar terang dan agak menonjol keluar. Bentuk paha bulat dan besar. Punggungnya tidak bongkok. Bentuk ekor agak naik ke atas. Nah, sifat-sifat yang mungkin ada dalam program seleksi pada unggas jantan adalah fertilitas, daya hidup, laju penambahan bobot badan, memiliki tubuh yang kokoh, dan konsumsi pakan atau feed intake yang tinggi. Seleksi ternak ruminansia betina. Seleksi ternak pada ruminansia betina sangat penting dilakukan agar saat ternak betina dikawinkan akan menghasilkan bibit yang unggul, yaitu sehat, tidak ada kecacatan, sesuai dengan bangsanya, dan bobot lahir anaknya yang tinggi. Penyeleksian ternak ruminansia betina dapat dilakukan dengan melihat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mata jernih, yang berarti mata tidak pucat, berwarna kuning maupun berdarah. Mata yang jernih dapat menjadi indikator bahwa ternak dalam keadaan yang sehat. Yang kedua, wajah feminim. Yang ketiga, tulang punggung kuat dan tidak bengkok. Tulang punggung yang bengkok berarti ternak betina akan kesulitan saat sedang bunting dan akan membahayakan kesehatannya. Yang keempat, kaki yang kuat. Kaki merupakan tumpuan tubuh pada ternak, oleh karena itu kaki yang kuat dapat menumpu tubuh ternak dengan baik dan kokoh walaupun ternak betina tersebut sedang bunting. Yang kelima, pinggul besar dan lebar. Pinggul yang besar dan lebar dapat mempermudah ternak betina saat partus dibandingkan pinggul yang kecil dan sempit. Yang keenam, ambing simetris. Ambing yang simetris menandakan tidak adanya kelainan atau kecacatan pada ambing. Yang ketujuh, peranakan yang bagus. Jika ternak betina tersebut sudah pernah partus, dapat dilihat pada anaknya. Anak yang dilahirkan dalam keadaan sehat, bobot lahir yang ideal, dan tidak cacat. Yang terakhir, mempertahankan keturunan dari bangsanya. Warna, bentuk kepala, bentuk badan mempunyai ciri-ciri yang masih sama dengan bangsanya. Seleksi ternak pada unggas betina adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peternak untuk memilih ternak unggas, pada khususnya betina, untuk dijadikan sebagai indukan. Nah, cara yang dilakukan adalah memilih unggas betina dengan memperhatikan karakteristik sebagai berikut. Seleksi ternak pada unggas betina memiliki ciri antara lain: sehat, lincah, dan tidak cacat. Selanjutnya adalah memilih bentuk tubuh yang proporsional. Sifat keibuannya tinggi, dalam artian di sini adalah baik dalam mengerami. Yang selanjutnya, karakter cenderung jinak. Daya tahan tubuh serta kemampuan beradaptasi ternak betina tersebut baik. Sifat-sifat yang mungkin ada dalam program seleksi ternak unggas betina adalah nafsu makan yang baik, telah dewasa kelamin,
bukan berasal dari keturunan inbreeding, dan memiliki terah yang jelas, serta memiliki recording produksi telur tetuanya. Sinkronisasi birahi adalah suatu cara untuk menstimulasi gejala birahi secara bersama-sama, atau dalam selang waktu yang pendek dan dapat diprediksi pada sekelompok hewan khususnya ternak. Tujuan dari sinkronisasi birahi adalah untuk membuat dan menyesuaikan proses reproduksi sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga hewan akan terstimulasi birahi dan dapat diinseminasi secara serentak dengan hasil fertilitas yang normal. Sinkronisasi birahi terdapat dua metode diperlambat dan metode dipercepat. Metode diperlambat menggunakan hormon progesteron. Prinsip kerja dari metode ini dengan memasukkan hormon progesteron menggunakan spons ke dalam vagina selama 14 hari. Pemberian hormon progesteron bertujuan untuk membuat level progesteron hingga level maksimum, sehingga setelah mencapai level maksimum, progesteron akan perlahan turun, sedangkan estrogen akan perlahan naik dan menimbulkan birahi. Metode kedua menggunakan hormon prostaglandin atau PGF2-alfa. Prinsip dari metode ini dengan menyuntikkan prostaglandin sebanyak 2 kali pada interval waktu 11 hari. Pemberian PGF2-alfa akan menyebabkan regresi korpus luteum pada hari ke-5 hingga hari ke-18 siklus birahi, dan menimbulkan birahi sekitar 2 hingga 4 hari setelah pemberian. Selanjutnya adalah alat dan bahan sinkronisasi birahi, yaitu spons, pencetak spons, benang, jarum, spuit, wadah mangkok, metanol, kandang, ternak betina, boks pengering, betadin, dan hormon medroksiprogesteron. Pertama, hal yang perlu kita buat adalah spons dibentuk sesuai dengan ukuran ternak, kambing, atau sapi. Kemudian dijahit. Spons dicuci dengan air bersih dan dikeringkan dalam boks pengering selama 1 hari. Spons yang sudah kering dicelupkan pada larutan progesteron sebanyak 2 ml pada mangkok. Larutan tersebut dibuat dengan mencampurkan hormon medroksiprogesteron dan metanol yang perbandingannya 1:4. Spons harus tercelup semua bagiannya dan kemudian dikeringkan selama 1 hari di boks pengering. Pembuatan aplikator spons vagina dengan cara paralon berdiameter 1/4 cm dipotong dengan panjang 30 cm. Ujungnya diruncingkan dan dihaluskan dengan amplas. Kemudian aplikator lalu disterilkan dengan alkohol 70%. Spons vagina dan aplikator siap digunakan. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan spons vagina. Mula-mula, tangan harus menggunakan gloves. Betadin dioleskan pada 3 sisi spons, dan spons vagina dipasang dengan aplikator dimasukkan ke dalam vagina. Ketika spons sudah masuk ke dalam vagina, aplikator dicabut, dan masih tersisa tali untuk memudahkan saat dicabut. Spons dikeluarkan dari vagina pada hari ke-12 sejak dimasukkan dengan cara menarik ujung benang nilon yang berada di luar vagina. Deteksi birahi mulai dilakukan pada hari ke-13 atau 24 jam setelah spons dicabut, sampai hari ke-15. Pengamatan birahi dilakukan 4 kali sehari, dilakukan setiap 6 jam. Jam 6, jam 12, jam 6 malam, dan jam 24 atau jam 12 malam. Setiap pengamatan dilakukan selama kurang lebih 30 menit. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sinkronisasi birahi adalah manajemen pemeliharaan terkait pakan dan kandang, lingkungan dari peternakan, peternak, inseminator, dan ternak itu sendiri. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa seleksi ternak merupakan pemilihan ternak jantan dan betina yang dilakukan sebelum ternak dikawinkan guna meningkatkan produktivitas dan menghasilkan bibit yang unggul. Perbedaan ciri-ciri seleksi ternak jantan dan betina terdapat pada testis dan ambing pada ternak ruminansia, sedangkan pada ternak unggas dapat dilihat dari tubuh dan pialnya.
Sinkronisasi birahi adalah suatu cara untuk menstimulasi gejala birahi secara bersama-sama yang bertujuan untuk membuat dan menyesuaikan proses reproduksi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sinkronisasi birahi adalah manajemen pemeliharaan terkait pakan dan kandang, lingkungan dari peternakan, peternak, inseminator, dan ternak itu sendiri. Kami berharap adanya saran dari teman-teman, dan jika ada kekurangan bisa teman-teman sampaikan melalui kolom komentar video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.